Apa kabar adik-adik? Selamat datang di channel Arif Furqon. Belajar matematika dengan cara Superman. Diharapkan setelah menonton video pembahasan soal dari channel ini, kalian bisa memahami soal matematika dengan mudah dan cepat. Dan kalian nanti bisa sukses, karena sukses berada di genggaman kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Kak Furqon di channel kesayangan kita ini, Arif Furqon. Channel matematika yang membahas soal matematika dengan cara yang Superman. Pada video kali ini Kak Furqon akan melanjutkan pembahasan materi perpangkatan dan bentuk akar. Pada video sebelumnya aku kan sudah menjelaskan materi tentang perpangkatan. Untuk adik-adik kelas 9 yang baru bergabung, kalian bisa cek deskripsi video dan tonton video sebelumnya, yaitu tentang materi perpangkatan. Dan untuk video kali ini akan dilanjutkan pembahasan soal-soal tentang perpangkatan. Yuk kita langsung saja bahas soal-soalnya gitu ya. Oke, sekarang nomor 1. Seperti biasa, kalian bisa pause dulu video ini, kemudian dicoba mengerjakan, dan setelah mengerjakan di play lagi, lihat pembahasan gitu ya, caranya belajar di channel ini tuh. Sekarang kita bahas nomor 1. Sederhanakan bentuk perpangkatan 64 pangkat 2/3. Nah, kemarin ada sifat, jadi kemarin ada sifat kayak gini ya. Ada sifat kalau A pangkat M, kemudian ini dipangkatkan lagi N. Ini hasilnya apa? Iya, hasilnya adalah A dipangkatkan M dikali dengan N. Nah, kita pakai sifat ini. Kita manfaatkan sifat ini. Oke, siap. Mantap. Oke. Nah, di situ ada 64 pangkat 2/3. Sehingga nanti kalian fokus pada ininya sih, pecahannya. Jadi pecahannya itu apa? Jadi nanti itu kan kita mau nyari 64 dipangkatkan 2/3. 2/3. Sehingga kita mau nggak mau itu harus menyederhanakan bentuk 64 supaya pangkatnya apa? Pangkatnya nggak pecahan. Di sini kan 2/3, berarti 3-nya ini harus habis katakanlah gitu. Sebentar. Nah, kan 2/3 berarti kan gimana caranya ini tuh bukan pecahan lagi gitu. Jadi mau kita habisi per 3-nya itu. Jadi langkah kita adalah memodifikasi bentuk 64. Nah, 64 ini berapa pangkat berapa? Jika adik-adik masih bingung 64 itu apa ya? Nah, jadi kalian lihat bilangan kuadrat. Kalian hafal dulu bilangan kuadrat. 64. Nah, kalau kita pohon faktor boleh, kita main pohon faktor boleh. Jadi 64 itu kan sebenarnya berapa kali berapa? 64 kan bisa diubah jadi 2 dikali 32. Nah, gini kalau kalian masih bingung, nggak apa-apa. Jadi nanti 32. Kemudian 32 itu berapa kali berapa, Kak? Iya, ini 2 kali 16. Gitu ya. Oke. 16. Ya, 16 itu 2 dikali 8 ya kan. Sorry. 16 ini 2 kali 8. Oke. 2 kali 8. Nah, kemudian 8 ini bisa diteruskan. Itu adalah berapa 8? 2 kali 4. Nah, 4-nya 2 kali 2. Nah, ini. Kalian bisa pakai ini. Kemudian jadi 64 itu sama dengan berapa? Nah, 2-nya ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi sama kayak mencari KPK FPB gitu.
Jadi kita intinya menyederhanakan bentuk 64 itu berapa, supaya nanti kita bisa menghilangkan bentuk pecahan ini untuk lebih mudah gitu. Sehingga nanti ini kita bisa tulis kayak gini Rek. Jadi 64 itu kan sama dengan 2 pangkat 5. Jadi 2 pangkat 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 64 nya tak ubah menjadi 2 dipangkatkan 6 gini. Ya 2/3 nya gimana Kak? 2/3 nya tetap. Nah, ini 2/3 nya tetap Rek. 2/3 nya tetap. Nah, kemudian ini kan kita pakai sifat pangkat ini. Jadi nanti M kali N. Jadi kan setidaknya itu ini M-nya, ini N-nya gitu Rek. Jadi ini M, ini N. Jadi gimana Kak? Jadi kalian bisa mengalikannya M kali N ini. Gitu ya. Jadi nanti sama dengan ini tak kalikan Rek. Iya, pelan-pelan saja nggak apa-apa. Jadi ini 2 dipangkatkan 6. Nah, ini tak kalikan. Dikalikan dengan 2/3. Dari mana Pak? Dari sifat ini, ya kan? Kita pakai sifat M kali N itu tadi. Kemudian 3 sama 6-nya bisa kalian coret. Nah, 6 kan, nah ini dibagi 3 ya kan? 1, 6 bagi 3 berapa? 2. Wah, itu ya. Sehingga nanti tinggal 2 kali 2 bagi 1 kan. Nah, berarti hasil akhirnya adalah berarti sama dengan 2 pangkat 2 kali 2 berapa? 4. 2 pangkat 4. Berarti kemudian hasil akhirnya adalah 2 pangkat 4 itu berapa? Nah, hati-hati, 2 pangkat 4 itu bukan 8. 2 pangkat 4 itu artinya apa? 2 kali 2 sebanyak 4, ya kan? 2 kali 2 kali 2 kali 2. Ingat definisi pangkat. Lihat video sebelumnya gitu ya. Berarti 2 pangkat 4 itu sama dengan 16 gitu ya. Bukan 8 ya. Jadi anak-anak sebenarnya biasanya apa terjebak di situ 20 pangkat 4 langsung 8. 2 kali 4. Nah, padahal kan apa berbeda gitu ya. Berarti jawabannya adalah ya kita cek di opsi, jawabannya adalah yang C ya. 16. Oke. Kita kasih senyum dulu karena jawabannya sudah ketemu. Iya, senyum. Iya. Tuh. Jika ada pertanyaan kalian bisa komen di kolom komentar. Oke, sekarang kita lanjut dulu. Oke, kita lanjut dulu. Yuk. Nomor berapa? Nomor 2 sekarang. Seperti biasa, kalian bisa coba dulu. Kemudian kalian pause. Kemudian nanti kalau sudah ngerjakan kalian lihat pembahasan gitu ya, caranya belajar di channel ini. Yuk. Oke, sekarang kita bahas. Nah, ini hasil dari 5 pangkat 4 dikali 5 pangkat min 6. Nah, kemarin ada sifat lagi Rek. Ya, sifatnya apa Kak? Nah, sifatnya ini. Kalau ada A dipangkatkan M, kemudian tak kalikan dengan A dipangkatkan N. Nah, ini hasilnya apa? Hasilnya apa? Hasilnya pangkatnya ditambah kalau dikali. Nah, hasilnya adalah A dipangkatkan M plus N. Ini ya. Tapi ini ada syaratnya. Nah, syaratnya apa Kak? Iya, syaratnya adalah ini harus sama-sama A itu bilangan pokoknya. Nah, misalkan yang satunya A, yang satunya B ya nggak berlaku gitu ya. Jadi ini wajib ini sama ini A-nya ya, ini A, ini wajib sama ya Rek. Kalau nggak sama gimana ya, nggak berlaku sifatnya. Ini harus sama gitu ya, sama. Oke, sekarang kita coba menganalisis. Kemudian jadi ini kita masukkan saja ya. Jadi nanti kan ini 5 dipangkatkan berapa Rek? 4. Oke, dikalikan 5 dipangkatkan negatif 6. Oke, sama dengan berapa? Jadi ini sudah jelas sih. Jadi ini sebenarnya ini M-nya, ini N-nya kan gitu ya Rek. Ini M-nya, ini N-nya. Ini M gitu ya. Ini N. Berarti kan tinggal nambah saja. Nanti sama dengan kita tambah saja itu 5 dipangkatkan 4 gitu ya. Kita tambah dengan negatif 6. Nggak apa-apa sih. Jadi yang penting tambah negatif kan dia 4 min 6 gitu aja. Sehingga 4 dikurangi 6 berapa Rek? 4 dikurangi 6 sama dengan iya min 2 ya. Min 2. Iya, min 2. Nanti 5 dipangkatkan negatif 2. Ini ya.
Loh, ini ada muncul negatif. Ini ada sifat lagi. Sifatnya apa? Kemarin A dipangkatkan negatif M itu sama dengan ada sifat lagi ya. Seper, ya kan, kita pakai seper A dipangkatkan M. Ini ada sifat. Di kemarin sambil diingat-ingat jangan apa, kalian cek video sebelumnya itu Kak Furkan sudah membahas lengkap tentang sifat-sifat perpangkatan gitu ya. Jadi kalau 5 pangkat negatif 2 berarti min 2 ya, berarti nanti kita jadikan seper ya kan, kita jadikan seper saja, berarti ini sama dengan seper ya kan, kita jadikan seper 5 pangkat 2, jangan negatif lagi ya kan, makanya jadi positif. Kemudian 5 pangkat 2 ini bukan 10 ya, nanti anak-anak kadang-kadang keliru ya kan. 5 pangkat 2 itu artinya 5 kali 5 gitu ya, berarti sama dengan seper berapa? Seper 25. Ini jawabannya, seper 25 ini tuh. Oke, sekarang kita cek di opsi ada nggak jawabannya seper 25. Jawabannya adalah yang B gitu ya, yang B. Siap. Kita kasih senyum dulu karena jawabannya sudah ketemu. Yuk. Oke, sehingga sekarang kita lanjut nomor 3. Sebetulnya kalian coba dulu mengerjakan ya. Di pause dulu, lihat pembahasan. Yuk kita bahas sekarang. Nomor 3. Diketahui 2 pangkat 6 dikurangi 2 pangkat 5 sama dengan P. Nilai dari P. Hati-hati. Ini bukan dikali atau dibagi, tapi dikurangi. Sehingga kalian tidak bisa memakai sifat perpangkatan. Jadi kalian harus manual ya kan. Jadi 2 pangkat 6. Jadi tapi sebenarnya ada triknya, ada rumus supernya di sini, rumus Superman gitu ya. Jadi rumus supernya, kalian lihat pangkat yang paling kecil itu nanti kita keluarkan supaya enak. Jadi kita lihat pangkat yang terkecil. Ini kan ada pangkat berapa Rek? Ada pangkat 6 sama ada pangkat 5. Yang paling kecil adalah pangkat 5. Sehingga nanti itu yang kita keluarkan. Gitu ya. Jadi nanti ini kan 2 yang kita cari kan 2 pangkat 6 dikurangi 2 pangkat 5. Kemudian kan yang paling kecil kita pilih yang kecil. Yang kecil adalah apakah? Iya, 5. Ini kita keluarkan sehingga nanti hasilnya adalah 2 pangkat 5 ini saya keluarkan. Dikalikan 2 pangkat 5, padahal ini 2 pangkat 6 berarti kurang 2 pangkat 1 gitu ya. Jadi kan gini Rek. Jadi kalau ada bentuk apa ada sifat lagi kayak tadi ya, A pangkat M dikali A pangkat N, itu hasilnya adalah A pangkat M ditambah dengan N. Kita pakai sifat ini lagi. Sehingga kalau 2 pangkat 6, jadi kalau 2 pangkat 6 sebenarnya kalau 2 pangkat 6 itu berasal dari apa Rek? 2 pangkat 5 tambah 1 kan, berarti atau 2 pangkat 5 dikali 2 pangkat 1. Jadi ini adalah asal usulnya mengapa kok bisa itu. Gitu ya. Sehingga 2 pangkat 5 nya kan sudah ada, berarti ini tinggal 2 pangkat 1 di sini gitu ya. 2 pangkat 1 dikurangi 2 pangkat 5 nya kan sudah hilang semua, berarti ini tinggal 2 pangkat 0 atau 1, tulis saja 1 gitu ya, atau 2 pangkat 0 dulu ya nggak apa-apa. 2 pangkat 0 kan 1, 2 pangkat 5 tambah 0 gitu ya. Oke, sehingga nanti kalian tinggal hitung 2 pangkat 5 itu kan berapa, bukan 10 ya, 2 kali 2 kali 2 berarti kan 2 nya dikalikan sebanyak 5 kali, berarti kan itu berapa, 32 dikalikan 2 pangkat 1 tetap ya 2. Nah sesuatu kalau dipangkatkan 0 itu hasilnya adalah berapa Rek? 1. Ada sifat Rek, sesuatu apapun asalkan bukan 0, A pangkat 0, A nya ini apapun ya kan, sama dengan 1 dengan syarat. Syaratnya apa? Syaratnya apakah? Iya, syaratnya A tidak boleh sama dengan 0. Ini adalah syarat yang harus dipenuhi. Kalau misalkan A nya 0 ya tidak terdefinisi ya kan, misalkan 0 pangkat 0 nggak ada. Berarti
2 dikurangi 1 karena 2 pangkat 0 gitu ya. Berarti sama dengan 32 dikali 1. Berarti hasilnya adalah berapa? 32. Itu jawaban akhirnya. Gitu ya, Rek. Oke, jawabannya adalah yang A. Oke, kita kasih senyum seperti biasa ya. Iya, gitu. Lanjut sekarang nomor 4. Oke, kalian bisa coba dulu. Play lagi, lihat pembahasan. Gitu ya. Oke, sekarang kita bahas. Gitu ya. Oke, ini ada pangkat 0, kemudian ada pangkat negatif juga ya. Jadi sebenarnya rumus supernya itu ada perperan ya kan. Perperan itu ada rumus supernya. Jadi kalau kalian punya gini, Rek. Jadi kalian ada kan pangkat negatif itu seper. Berarti kalau ada A dibagi dengan B, katakanlah nggak sama kan A sama B, dipangkatkan negatif M. Nah, ini kan nggak sama. Ini rumus super. Berarti kalian tinggal bagi saja balik saja A per B jadi B per A. Nah, ini rumus supernya. B per A. Kemudian pangkatnya jadi positif. Nah, ini ada rumus super. Nah, itu yang mengatasi setengah pangkat min 2 itu nanti. Men 2 yo. Nah, ini rumus super. Rumus super. Oke, kita tulis rumus Superman. Oke, rumus Superman. Oke. Rumus Superman gitu ya. Sekarang langsung saja kita bahas. Oke ya. Nah, di sini kan yang mau kita cari adalah 7 pangkat 0. Nah, 7 pangkat 0 itu berapa, Rek? 7 pangkat 0 kita tulis biasa dulu aja kan. 7 pangkat 0 dikurangi 7 pangkat min 1. Nah, ini hati-hati kan ini dikurangi nggak berlaku ya sifat pangkat. Nah, berarti ini setengah dipangkatkan berapa? Dipangkatkan negatif 2. Ini ya. Oke. Ini yang mau kita cari. Kemudian kita urus 7 pangkat 0 berarti berapa, Rek? 7 pangkat 0 adalah ya 1 ya kan. Min 7 pangkat min 1 berarti kan min 1 per 7 pangkat 1 atau tulis saja 1 per 7 gitu aja. Dikurangi lah ini kalian balik. Nah, jadi ini yang ini jadinya adalah 2 dibagi 1 pangkat 2. Kenapa Kak? Ya ini pakai rumus super pangkat 2. Berarti 2 bagi 1 kan 2, tinggal 2 pangkat 2 saja. 2 pangkat 2 berapa? Ya, 2 pangkat 2 adalah 4. Oke, ini tinggal 2 pangkat 2. Sebentar. Oke, ada kekeliruan sedikit. Kok sama dengan ini? Ya. Berarti ini tinggal kalian kurangi dengan 4. 2 pangkat 2 ya. Oke. Sekarang kita tinggal menyamakan saja penyebutnya. Kita samakan jadi penyebut berapa, Rek? Penyebut 7 gitu ya. Nah, seperti biasa sih. Kemudian ini 1 jadi 7 ya, 7 per 7 dikurangi tetap 1 ini berapa, Rek? 28 ya, 7 kali 4 gitu. Oke, berarti 6 dikurangi 28 berarti min ya. Berarti hasil akhirnya adalah min 22 per 7. Nah, ini jawaban akhirnya gitu. Gampang sekali ya. Oke. Kita cek di opsi jawabannya adalah yang yang B jawabannya ya. Oke, kita kasih senyum dulu lagi-lagi. Oke, saya kira cukup dulu untuk pembahasan soal pada video kali ini. 4 soal sudah cukup, tapi tetap bakalan dilanjut materi ini kelas 9. Ini semester 1 sih sebenarnya, belum mulai, bulan depan mulainya, tapi kita curi start. Oke, untuk adik-adik kelas 8 yang mau naik kelas 9 bisa langsung cekicus belajar di channel ini. Oke, jangan lupa untuk tetap subscribe dan bunyikan lonceng supaya kalian bisa mengetahui pemberitahuan secara cepat pada saat Kak Funcon mengupload video yang paling baru. Share juga ke teman-teman kalian biar bisa kece kayak kamu. Yo. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk tetap beribadah dan belajar tentunya sebagai seorang siswa ya kan wajib punya untuk belajar dan beribadah gitu ya. Salam semangat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.